Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi pada saat ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, jangan lupa kalian mengisi kehadirannya atau absennya di grup WhatsApp kita ya. Nah, kemudian kalau sudah siap untuk memulai pembelajaran kali ini, silakan simak video berikut dan jangan lupa mencatat hal-hal yang penting. Oke? Nah, dilihat di sini terdapat dua orang sedang bercakap-cakap. Yang satu bertanya, "Apakah kamu suka bermain bola?" Tentu saja, aku suka sekali bermain bola. Nah, permainan bola tentu saja sangat memerlukan banyak gerakan, seperti berlari, berjalan, melompat, menendang, melempar, dan menangkap. Yang mana itu memerlukan tangan dan kaki kita, yaitu berjalan, berlari, melompat, menendang memerlukan gerakan kaki kita, sedangkan melempar dan menangkap itu menggunakan gerakan lengan atau tangan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Dilihat aktivitas pada gambar berikut memerlukan tangan dan kaki kita, yang mana tangan dan kaki kita bergerak karena adanya tulang dan otot. Sekali lagi, tangan dan kaki kita bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, tulang dan otot bekerja sama dalam bergerak sehingga membentuk suatu sistem gerak. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Nah, di sini terdapat kerangka manusia, yang mana ada bagian-bagian tulangnya. Kita lihat yang pertama ada tengkorak, kemudian rahang bawah, tulang selangka, tulang leher, tulang belikat, tulang dada, kemudian ada tulang belakang, tulang pengumpil, tulang panggul, tulang hasta, tulang telapak tengah, tulang telapak, tulang jari tangan, kemudian ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, dan tulang pergelangan kaki. Nah, jadi ini tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Lihat ada yang bergerak-gerak. Nah, yang Bapak tandai itu merupakan tulang anggota gerak atas atau tulang lengan. Sedangkan yang di bawah yang Bapak tandai itu merupakan tulang anggota gerak bawah atau kaki. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah atau tulang lengan dan kaki. Nah, ini merupakan tulang anggota gerak atas atau tulang lengan, yang mana terdapat tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Nah, yang mana tulang anggota gerak atas atau tulang lengan itu
memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada tulang lengan atas, fungsinya untuk gerak badan atas manusia. Kemudian tulang pengumpil, fungsinya untuk pergerakan dari lengan bawah dan membentuk persendian dari siku. Kemudian tulang hasta, fungsinya membentuk struktur lengan bawah dan membantu rotasi pergelangan. Kemudian tulang telapak tangan, yang mana fungsinya menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan pergelangan tangan. Sedangkan tulang pergelangan tangan fungsinya membantu pergerakan pergelangan tangan. Dan tulang jari tangan fungsinya membentuk struktur dari jemari. Nah, jadi perlu kalian ingat, ini merupakan tulang anggota gerak atas beserta fungsinya. Kemudian tulang anggota gerak bawah atau tulang kaki. Nah, di tulang anggota gerak bawah terdapat tulang paha, yang mana tulang paha ini merupakan tulang yang paling kuat. Kemudian ada tulang tempurung, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Sama seperti tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah juga memiliki fungsi, yaitu tulang paha fungsinya sebagai tumpuan dari seluruh badan kita. Kemudian tulang tempurung lutut berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut kita. Sedangkan tulang kering fungsinya sebagai penyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Kemudian tulang betis fungsinya melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberi kekuatan pada otot pada saat kita bergerak. Nah, selanjutnya tulang pergelangan kaki fungsinya menggerakkan kaki ketika kita berjalan. Kemudian tulang telapak kaki fungsinya mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Yang terakhir, tulang jari-jari kaki fungsinya sebagai tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan. Nah, yang mana tulang telapak kaki dan tulang jari-jari kaki itu hampir sama fungsinya sebagai keseimbangan. Selanjutnya, nah, tahukah kamu apa itu cover buku? Apakah kalian pernah mendengar tentang apa itu cover buku? Nah, cover buku atau sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan sebuah buku. Sekali lagi, cover buku atau sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada buku. Jadi harus diingat ya anak-anak. Kemudian cover itu merupakan sebuah gambaran dari keseluruhan isi buku. Nah, di sini terdapat unsur-unsur cover buku yang baik. Yang pertama, jenis huruf pada judul harus menarik. Kemudian yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Kemudian ada nama penulis, terus identitas penulis, gambar yang menarik, sinopsis pada cover belakang, dan identitas buku pada punggung buku. Nah, di sini ada contoh cover atau sampul buku. Yang mana sih cover depan itu? Nah, itu merupakan cover depan pada buku. Kemudian punggung buku dan itu cover belakang buku. Nah, di dalam cover buku ini terdapat
penulis atau nama penulis. Kemudian di situ ada judul buku. Judulnya Otot Manusia, Fungsi Otot Manusia. Kemudian ada gambar cover. Nah, karena buku ini membahas tentang otot manusia, maka gambar pada cover buku ini adalah otot manusia. Kemudian di sini ada nama penerbit. Oke anak-anak, dapat dipahami? Nah, selanjutnya kita latihan. Di sini ada beberapa latihan untuk kalian. Yang pertama, silahkan kalian jawab, ayo berlatih 3 pada buku LKS kalian, yang mana terdapat di halaman 41. Kalian tinggal jawab di buku latihan kalian. Kemudian latihan yang kedua, carilah cover buku, kemudian foto dan tuliskan apa saja yang terdapat pada cover buku tersebut. Kalian tinggal cari buku di rumah kalian, kemudian foto buku tersebut, kemudian tuliskan di buku latihan kalian apa-apa saja yang terdapat pada cover buku tersebut. Untuk tugasnya nantinya kalian kirim ke WA pribadi Bapak. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Apabila anak-anak masih ada yang belum dipahami dari materi kita hari ini tadi, silahkan ditanyakan langsung di grup WhatsApp kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baiklah, kalau ada kesalahan dalam penyampaian Bapak mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.